Shalom, salam sejahtera kepada kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Selasa 3 Juni 2025. Kita menopang seluruh hidup kita dengan firman kebenaran Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini Tuhan boleh menganugerahkan kami kehidupan. Tuhan boleh menuntun menyertai kami, dan karena itu berkati kami. Biarlah firman-Mu Tuhan menopang seluruh keberadaan kami, sehingga setiap hidup kami boleh berkenan kepadamu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami sedia mendengarkan sabda firman Tuhan. Amin. Bagian firman Allah yang akan kita baca dan kita renungkan pada hari ini terambil dari 2 Tawarik pasal 5 ayat 2 sampai dengan 14. Di bawah tema Lembaga Alkitab Indonesia, Tabut Perjanjian dipindahkan. Pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin kaum keluarga orang Israel berkumpul di Yerusalem untuk membawa tabut perjanjian Tuhan dari Sion, kota Daud. Lalu semua orang Israel berkumpul di hadapan raja pada hari raya bulan ke-7. Setelah semua tua-tua Israel datang, orang-orang Lewi pun mengangkat tabut itu. Mereka membawa tabut itu, kemah pertemuan dan segala perlengkapan kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diusung oleh imam-imam dan orang Lewi. Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang terdalam rumah itu, di tempat maha kudus, di bawah sayap kerup-kerup. Kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu dan menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu sangat panjang. Ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang terdalam itu, tetapi tidak kelihatan dari luar. Disitulah tempatnya sampai hari ini. Tidak ada apapun dalam tabut itu selain kedua loh yang ditaruh Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, tempat Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Semua imam yang ada dalam waktu itu telah menguduskan diri tanpa mengikuti giliran kelompok masing-masing. Para penyanyi orang Lewi, yakni Asaf, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya, semuanya berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian linen halus dan dengan simbal, gambus, dan kecapinya, bersama-sama 120 imam meniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan suara yang terpadu, menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, simbal, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada saat itu, rumah Tuhan dipenuhi awan. Imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan ibadah karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Sedemikian jawab firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang boleh mendengarkan firman Tuhan seraya melakukan dalam sepanjang hidup kita bersama. Tema kita hari ini, saudara-saudara, sebab Ia baik, belana masokannya. Ibu bapa sidang jemaat Tuhan, di tengah dunia yang penuh dengan kesulitan, tantangan dan ketidakpastian, seringkali kita merasa cemas dan kehilangan arah. Kenyataan hidup yang penuh dengan masalah, penderitaan, dan ketidakpastian membuat kita kadang meragukan kebaikan Tuhan. Namun ternyata ibu bapa, saudara-saudara, di saat-saat seperti itu kita perlu mengingat bahwa meskipun keadaan di sekitar kita bisa berubah, Tuhan tetap baik dan setia dari kekal hingga kekal. Bacaan kita 2 Tawarik pasal 5 ayat 2 sampai dengan 14. Kita melihat bagaimana bangsa Israel setelah membangun bait suci yang megah, memindahkan tabut perjanjian ke dalamnya.
Ketika para imam, penyanyi, dan pemusik mulai memuji Tuhan, kemuliaan turun dengan begitu kuat dan memenuhi seluruh bait suci. Awan yang melambangkan hadirat Tuhan menghalangi mereka untuk berdiri menyelenggarakan kebaktian, karena Tuhan yang baik itu hadir di tengah-tengah umat-Nya. Hal itu menunjukkan bahwa Tuhan yang baik itu selalu setia, tidak hanya dalam masa-masa suka, tetapi juga di tengah segala tantangan dan persoalan hidup manusia. Sebab Ia baik. Itu tema perenungan kita. Tuhan tidak hanya baik karena Dia memberi berkat dan kebahagiaan. Sebab Ia baik juga tetapi karena Dia hadir dalam hidup kita di tengah berbagai kesulitan. Tuhan yang baik adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita bahkan ketika kita merasa terpojok oleh persoalan hidup kita. Bayangkan seorang sahabat yang selalu hadir dalam setiap kesulitanmu, memberikan dukungan tanpa henti. Tuhan adalah sahabat yang lebih dari itu. Dia selalu hadir, memberikan penghiburan, menuntun kita melalui segala badai hidup. Sebab Ia baik, kita bisa terus berharap dan bersyukur. Karena itu Ibu Bapak, saudara-saudara, renungkan apakah kita sudah merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, terutama dalam masa-masa sulit. Sebab Ia baik, kita bisa tetap berdiri teguh, memujinya dan mengandalkannya dalam segala situasi. Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau boleh menganugerahkan kami pengertian hikmat dan kebajikan. Kami belajar bahwa dalam situasi apapun, Tuhan itu baik dari kekal hingga kekal. Karena itu ajar kami untuk selalu menyerahkan hidup kami kepadamu dan menjadikan hidup kami sebagai berkat bagi dunia ini. Karena itu kuasai kami dengan terang firman-Mu, topang kami hari ini, sehingga kami tidak hanya melihat Tuhan itu baik ketika situasi kami baik, tapi dalam seantero kehidupan, baik atau tidak baik keadaannya, kami tetap mengimani bahwa Tuhan itu sungguh baik sebab Ia telah menebus kami, melayakkan kami menjadi anak-anak tebusan Kristus. Dengan itu, kami boleh mewartakan Injil Kerajaan-Mu sampai ke ujung bumi. Ampunkan dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara renungan harian yang boleh kita dengarkan bersama-sama dari Pusat Pelayanan Gereja Toraja. Jemaat Satria Kasih menyampaikan selamat beraktivitas. Tuhan kiranya memberkati ibu bapa, saudara-saudara sekalian. Shalom.